Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semuanya dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang makna Idul Fitri dan halal bihalal. Kita merenungi betapa pentingnya arti silaturahim dan saling memaafkan ketika Idul Fitri. Namun ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk kita semuanya agar ibadah kita selama sebulan penuh Ramadan yang lalu menjadi lebih sempurna. Apa? Yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan Syawal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang makbarahnya ada di kota Istanbul, Turki. Ya, hadis tersebut berbunyi, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Teman-teman sekalian, hadis ini mengindikasikan bahwa sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari puasa wajib di bulan Ramadan. Karena apa? Secara eksplisit Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan, disebutkan kata Ramadan itu, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa Ramadannya sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita kaji hadis ini secara matematis ya teman-teman, kita akan semakin yakin bahwa ajaran Islam itu secara keseluruhan sangatlah relevan antara satu sama lain. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat dari apa yang dia kerjakan. Jika selama Ramadan kita sudah berpuasa 30 hari penuh, maka kita seperti sudah berpuasa 30 kali 10, 300 hari. Dan jika ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka kita berpuasa 300 hari ditambah 60 hari, 360 hari. Jadi pahala berpuasa 6 hari di bulan Syawal ya, kana kasiyamid dahr, fadilahnya dia seperti berpuasa setahun penuh ya. Maka dari itu sepadan dengan 360 hari, padahal di satu tahun kalender Islam hanya 355 hari. Jadi sangat relevan antara satu dengan yang lainnya. Baik ayat yang disampaikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau belum, masih ada kita lakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal sebelum masuk bulan Dzulqa'dah. Karena kenapa? Puasa Syawal itu tidak harus dilakukan exactly tanggal 2 sampai 7 Syawal. Tapi bisa kapanpun di bulan Syawal, bisa minggu pertama, bisa minggu kedua, bisa minggu ketiga. Boleh dilakukan secara berturut-turut maupun boleh dilakukan secara berangsur-angsur. Dilakukan ketika Senin dan Kamis saja, atau dilakukan 2 hari kemudian tidak berpuasa, kemudian 2 hari lagi juga boleh. Nah, teman-teman dirahmati Allah, dalam bulan Syawal ini selain kita menyambung silaturahim dan melaksanakan ibadah puasa sunnah ya, amalan di bulan Syawal yang utama adalah meneruskan spirit Ramadan. Kenapa? Karena Syawal itu sendiri secara
lughawi ya, secara etimologi berarti naik dari tempat rendah ke tempat tinggi ya kan, artinya, atau sebuah peningkatan. Artinya setelah sebulan penuh kita dilatih untuk meningkatkan ibadah, maka yang dinamakan peningkatan adalah dengan adanya sebuah perubahan antara sebelum dan sesudah Ramadan. Jika dalam bulan Ramadan kita beriktikaf ya di rumah, kita tidak bisa ke masjid, kita lanjutkan iktikaf itu secara sederhana. Misalnya kita spend beberapa waktu kita ya, 5 menit, 10 menit kalau kita sibuk, misalnya kita baca istighfar 100 kali, kita baca sholawat 100 kali, kita baca wirid-wirid lainnya ya, insya Allah itu sudah bisa dianggap sebagai iktikaf. Kita baca Al-Quran 2 lembar misalnya, atau kalau tidak sanggup 1 lembar ketika selesai sholat. Kita lanjutkan qiyamul lail yang sudah kita biasakan sebelumnya, sebelum makan sahur kita laksanakan sholat tahajud, itu harus kita teruskan semangatnya. Kenapa? Karena jika tidak ada perubahan setelah Ramadan, maka bisa dikatakan kita rugi gitu ya. Kenapa? Karena man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam kategori hamba-hamba Allah yang beruntung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya tentang aturan puasa Syawal. Tadi dibilang kalau misalkan puasa Syawal kan nggak ada aturan kalau misalkan puasanya harus berurutan gitu kan, boleh 2 hari sekali atau sekali hari itu selang-seling gitu. Nah misalkan kita mulai puasanya dari hari misalkan Sabtu Minggu, tetap dibolehkan kan ya Mas? Nggak harus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Iya, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi kalau di luar bulan Syawal ya, biasanya kita kalau bisa puasa itu sesuai dengan hari-hari yang disunahkan ya, Senin, Kamis atau Yaumul Bid ya, seperti itu. Tapi kalau Syawal, karena hadisnya berbunyi man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya 6 hari, sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Jadi any day di bulan Syawal maka tidak apa-apa. Misalnya kemarin Idul Fitrinya hari Minggu ya, hari Minggu. Besoknya Seninnya mulai puasa boleh, atau Selasanya boleh, karena tidak ada peraturan yang fix ya, kapan harus dimulainya, nggak ada. Selama bulan Syawal nggak apa-apa. Min Syawal. Jadi salah satu hari dari bulan Syawal ya, berjumlah 6 silahkan. Begitu Mas. Atau kalau punya qadha ya, punya hutang puasa di bulan Ramadan, misalnya karena sakit ya, atau karena uzur lain, bepergian, kemudian mau mengqadhanya, menggantinya di bulan Syawal, ya tidak apa-apa. Insya Allah selain pahala qadha, dia juga mendapatkan pahala berpuasa di bulan Syawal. Gitu. Tapi ada juga ulama-ulama yang berpendapat ya qadhanya dilaksanakan dulu, dibayar dulu semua hutang puasanya, kemudian baru berpuasa bulan Syawal. Ada juga yang seperti itu. Itu yang tadi mengenai perhitungan mengenai pahala tadi itu apa barusan baru saja dari Mas Farid nih, Ustadz Farid yang menghitung, atau pernah ada juga dari maksudnya tertulis dari kitab yang lain gitu? Kalau kitab saya nggak tahu Mas ya, tapi ini secara logika saja sih, secara logika saja. Kadang kan kita serta-merta gitu mengambil, oh pahalanya ini setahun, tapi ternyata kalau saya pernah dengar juga seperti itu,
dalam Al-Quran itu kan disebutkan memang orang yang melakukan satu kebaikan, dia itu pahalanya seperti melakukan 10 kebaikan. Seperti yang sudah saya bacakan tadi ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka baginya seperti dia melakukan 10 kebaikan. Tapi itu hanya untuk kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tapi barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan, dia tidak diberikan dosa 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Nah, inilah maha Rahman dan Rahimnya Allah. Allah hanya melipat gandakan pahala kebaikan kita, tapi Allah tidak memberikan dosa yang berlipat bagi kita. Nah, puasa Ramadan juga seperti itu. Jadi kalau ini meskipun tidak disebutkan dalam hadis itu secara detail bahwa yang 30 hari Ramadan itu seperti puasa 300 hari, kemudian yang 6 hari itu seperti 60 hari, meskipun tidak, tapi kalau kita pakai ilmu cocokologi ya, kita cocokkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, Masya Allah nggak ada pertentangan gitu dalam Islam. Karena kalau biasanya karangan manusia itu antara satu dengan yang lainnya mungkin tidak serasi ya, tidak sama. Tapi ini luar biasa apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, semuanya selaras. Kenapa? Karena yang disampaikan Rasulullah SAW itu bukan dari Rasulullah secara pribadi ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW bukanlah dari hawa, dari hawa nafsunya Rasulullah, tapi in huwa illa wahyu yuha, tapi dari wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala.